Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Faradila dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kampus Universitas Samudra Langsa. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra di SD kelas tinggi. Dosen pengampu yaitu Ibu Juliati, SPD, MPD. Dan di sini saya membuat video pembelajaran dengan menggunakan media visual. Media visual ini atau yang lebih kita kenal dengan sebutan gambar. Visual ini artinya gambar. Nah, dengan gambar ini anak-anak bisa meningkatkan kemampuan belajarnya. Nah, di sini saya menggunakan media visual ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Karena pada umumnya seorang peserta didik itu biasanya takut atau malu untuk berbicara ke depan temannya ataupun di depan umum. Nah, bukan dengan media visual saja yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran ini, tetapi dengan media audio visual atau yang lainnya. Di sini cara saya meningkatkan minat berbicara siswa itu ataupun minat kemampuan berbicara siswa itu dengan menceritakan cita-citanya. Karena anak-anak pasti antusias dengan menceritakan pengalaman pribadinya ataupun bisa juga dengan cita-citanya. Sebagian anak pasti memiliki cita-cita yang beragam tentunya. Ada yang ingin menjadi polisi, ada yang ingin menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi astronot, jadi pramugara atau pramugari, menjadi pilot. Nah, cara meningkatkannya itu menurut saya dengan mereka menceritakan pengalaman pribadinya ataupun cita-citanya. Nah, itu juga bisa mengasah untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan berbicaranya. Dan di sini saya ada media visual atau gambar yang sudah saya sediakan untuk saya aplikasikan. Nah, yang pertama di sini saya menunjukkan gambar seorang pilot. Seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, ini adalah gambar seorang pilot. Lalu yang kedua di sini saya ada gambar pramugara dan pramugari. Gambarnya seperti ini ya teman-teman. Yang ketiga, saya ada gambar seorang tentara. Seorang tentara ya. Seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya di sini saya ada gambar seorang astronot. Seperti ini gambarnya. Ini gambarnya teman-teman. Selanjutnya di sini saya ada gambar Bapak polisi. Bapak polisi. Selanjutnya teman-teman di sini ada dokter. Gambar dokter. Yang terakhir nih. Ini adalah gambar seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan memberikan bagaimana cara pengaplikasiannya menggunakan media visual ini. Nah, yang pertama anak-anak disuruh mengambil apa saja cita-citanya. Misalnya mau menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi tentara, itu terserah mereka. Karena sebagian orang itu memiliki cita-cita yang berbeda pastinya. Nah, misalnya
kita meminta salah satu siswa yaitu untuk membacakan atau mencari apa nih cita-cita mereka. Misalnya cita-cita mereka ingin menjadi pilot. Nah, ingin menjadi pilot. Coba ceritakan kenapa kenapa kamu ingin menjadi pilot. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita aplikasikannya. Yang pertama, namaku Angga, umurku sudah mencapai 9 tahun. Aku ingin sekali menjadi pilot agar aku bisa terbang kemana saja yang aku inginkan. Dan orang tuaku juga mendukungku untuk bercita-cita menjadi pilot ini. Aku ingin sekali terbang bersama keluargaku juga, terbang bersama ayah, ibu, kakak, adik, kakek, paman, ataupun tante. Aku senang mengelilingi semua negara yang ada di bumi ini. Dan aku ingin sekali bersemangat untuk belajar agar menggapai semua cita-citaku, yang mana cita-citaku ini ingin menjadi seorang pilot. Karena sebagian dari keluargaku ada yang bekerja sebagai seorang pilot, yaitu sepupuku. Aku sangat takjub sekali melihat dia, karena dia memiliki kedisiplinan yang luar biasa, memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Akan tetapi aku ingin menjadi pilot ini juga dari arahan sepupuku juga. Dia memberitahu aku kelemahan dan kekurangan menjadi seorang pilot. Nah, kelemahannya itu adalah kita jarang untuk pulang ke rumah ataupun berjumpa dengan orang tua. Kelebihannya kita bisa pergi ke negara manapun yang kita mau. Nah, aku pun sudah mengetahui apa saja kelemahan dan kelebihan dari pekerjaan seorang pilot ini. Dan selain itu, aku juga menyukainya karena dia memakai baju yang putih bersih sekali. Aku sangat suka. Nah, itulah cerita cita-citaku. Nah, tadi kan udah saya memberikan contoh salah satu cita-cita dari anak yang pertama. Yang kedua, saya akan menceritakan cita-cita anak yang kedua, yaitu misalnya anak-anak itu bercita-cita menjadi seorang polisi. Nah, langsung saja ya. Hai teman-teman, namaku Adit. Aku berumur 10 tahun. Aku sangat menyukai sekali seorang bapak polisi. Kadang aku jika berpergian, aku sering sekali menjumpai bapak-bapak polisi di jalan. Ia sedang menjaga lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, kenapa aku menyukai pekerjaan polisi ini? Karena abangku adalah seorang abdi negara. Ia seorang polisi yang hebat, yang bertanggung jawab, yang disiplin, dan aku pun melihat dia seorang yang tegas. Aku menyukai pekerjaan ini karena aku melihat abangku
selalu berpakaian rapi, bersih, dan lain-lain. Aku ingin sekali menjadi bapak polisi yang baik dan yang terhormat. Aku akan belajar lebih banyak dari abangku bagaimana caranya menjadi polisi yang baik dan yang memiliki sopan santun yang tinggi. Nah, aku sudah melatih fisik loh teman-teman, walaupun aku masih SD, tetapi aku sudah meminta abangku untuk melatih fisikku. Tidak berat-berat kok teman-teman, akan tetapi aku meminta dia untuk yang sedang-sedang saja untuk melatihku. Nah, kata abangku, aku harus rajin berenang agar aku cepat tinggi. Karena kebetulan aku pendek sih teman-teman. Nah, ini cita-citaku teman-teman. Bagaimana cita-citamu? Nah, ini adalah gambar yang kedua, yang mana anak-anak tersebut ataupun peserta didik membacakan apa saja cita-citanya, yaitu salah satunya menjadi polisi. Karena polisi ini banyak sekali yang minat, terutama anak-anak. Karena jika gurunya tersebut menanyakan, apa cita-cita kamu nak? Pasti mereka akan menjawab polisi, Bu. Karena mereka melihat polisi ini gagah, disiplin, mengayomi masyarakat, dan dapat menangkap orang-orang yang jahat menurut mereka. Nah, sebagian mereka juga yang perempuan bisa juga menjadi yang namanya polisi, yang bisa juga perempuan menjadi polisi ya, seperti ini. Tapi itu namanya bisa juga perempuan menjadi polisi juga. Nah, selanjutnya sekarang ada itu namanya ada guru. Nah, jadi saya akan menceritakan lagi bagaimana cara mengaplikasikan menggunakan media visual ini. Nah, langsung saja ya teman-teman. Halo, namaku Dita. Aku menginjak kelas 5 SD. Aku ingin sekali bercita-cita menjadi guru SD karena orang tuaku dua-duanya juga adalah guru SD. Aku dari kecil, dari TK, aku sudah belajar sendiri ataupun mengajar sendiri di rumah dengan teman-temanku. Nah, teman-temanku ini yang menjadi muridnya teman-teman, dan aku menjadi gurunya. Aku sangat senang sekali mempunyai cita-cita ini karena menurutku guru ini sangat sabar dalam mendidik peserta didiknya atau siswanya, dan dia sangat mulia sekali karena dia dapat mencerdaskan anak-anak bangsa yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Aku melihat kedua orang tuaku sangat telaten sekali, sangat sabar dalam mendidik siswa-siswanya, terutama siswanya yang sangat nakal ataupun siswanya yang hanya berdiam dan tidak mau belajar. Aku sangat salut terhadap orang tuaku dengan kesabarannya bisa mendidik ataupun membimbing anak-anak yang misalnya kesulitan membaca ataupun kesulitan berbicara karena dia malu. Aku harus belajar banyak dari orang tuaku bagaimana cara menjadi guru yang baik, yang sabar, yang disiplin, dan yang dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa juga.
Dan orang tuaku juga sering meningkatkan kemampuan mereka dengan menggunakan media juga, teman-teman. Aku dulunya sih tidak tahu apa itu media, akan tetapi orang tuaku menjelaskan kepadaku apa itu manfaat dari media. Nah, rupanya teman-teman, manfaat dari media itu adalah untuk mendorong minat belajar seorang siswa. Karena kayak siswa seperti aku juga bosen kalau misalnya cuman sekedar hanya nyatat ataupun menulis. Dan makanya dari itu orang tuaku membuat media pembelajaran yang sangat unik untuk anak muridnya. Nah, itu cita-citaku, teman-teman. Semoga cita-citaku terwujud ya, teman-teman. Sekian dari cerita cita-citaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik di rumah, jadi menggunakan media visual ini beserta gambar-gambar seperti cita-cita ini sangat efektif karena dapat meningkatkan kemampuan berbicara juga. Nah, kalau adik-adik yang di rumah ingin meningkatkan lagi bagaimana caranya berbicara yang baik ataupun berani untuk berbicara ke depan, latihan saja seperti yang saya berikan ini. Misalnya kamu memfotokopi tentang pengalaman liburanmu, lalu kamu berdiri di depan kaca dan menceritakan apa saja pengalamanmu. Nah, dari situ kita bisa melatih diri kita sendiri untuk berani berbicara di depan umum ataupun di depan kelas, dan kita dapat meningkatkan bagaimana caranya berbicara yang baik di depan orang tua ataupun yang lainnya. Nah, banyak nih teman-teman yang menyukai cita-cita guru, apalagi perempuan. Banyak sekali yang ingin menjadi guru. Karena apa? Karena mungkin minat itu terbentuk dari orang tuanya yang dimana orang tuanya ini mengajak anak-anaknya untuk pergi ke sekolahnya untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di sana. Nah, di sini teman-teman, anak-anak juga bisa dilatih dengan media audio visual, yaitu misalnya cerita dongeng. Anak-anak itu disuruh menonton dongeng, terus guru itu meminta siswa untuk berbicara apa saja amanat atau alur yang terdapat di cerita tersebut. Nah, jadi yang kita tahu guru ini sangat sekali berpengaruh bagi kehidupan bangsa ini ya, teman-teman yang ada di rumah. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan lagi tentang pramugara dan pramugari nih. Nah, sebagian anak-anak pasti ada yang belum menaikin pesawat, pasti mereka tidak tahu. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman lagi cita-cita tentang pramugara dan pramugari. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita aplikasikan bagaimana caranya. Nah, halo teman-teman, namaku Raka dan Aisyah. Aku adalah sepasang anak yang kembar dari orang tuaku. Aku sekarang menginjak kelas 6. Aku beserta kakakku ingin sekali menjadi seorang pramugara dan pramugari yang cantik dan yang gagah. Aku melihat pramugara dan pramugari ini waktu aku pertama kali pergi ke Bandung. Aku pergi ke Bandung untuk menjenguk nenekku yang ada di sana. Aku pun bertanya kepada orang tuaku,
ibu, uh, kakak dan abang itu siapa. Lalu ibuku pun menjelaskan, kakak dan abang itu adalah seorang pramugara dan pramugari. Nah, lalu ibu, uh, ngapain mereka di sini? Mereka bekerja di dalam pesawat ini. Nah, mereka bekerja untuk melayani penumpang yang ada di pesawat ini. Misalnya, kamu ingin minum, lalu kita bisa memanggil kakak atau abang tersebut ke tempat kita. Lalu abang dan kakak tersebut memberikan minuman kepada kita. Nah, ataupun bisa juga mereka memberikan arahan supaya kita memakai alat yang sudah disediakan di dalam pesawat tersebut. Misalnya untuk pernapasan yaitu seperti oksigen, memakai sabuk pengaman, dan lain-lainnya. Kakak ini juga yang mengarahkan kita demi keselamatan kita nanti di pesawat. Nah, kakak dan abang ini sangat sabar dalam menghadapi penumpangnya. Kadang penumpangnya itu mau ini mau itu, tapi mereka dengan sabar melayani penumpangnya. Oh, jadi Bu, kakak dan abang ini itu adalah untuk melayani penumpang yang ada di sini dengan cara misalnya dia mau makan, mau minum ya Bu. Nah, aku sangat ingin menjadi cita-cita seperti mereka Bu. Semoga aku bisa mencapai tujuanku untuk menjadi pramugara dan pramugari ya Bu. Nah, itu cita-citaku teman-teman. Sekian dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang ada di rumah, tadi saya sudah menceritakan pengalaman dari kakak dan adik ini yang dimana mereka kembar. Lalu mereka ingin bercita-cita menjadi pramugara dan pramugari. Nah, sebagian anak-anak itu tidak mengetahui apa itu pramugara dan pramugari karena mungkin mereka tidak pernah menaiki pesawat, bisa juga. Nah, selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada Bapak Tentara. Ada gambar Bapak Tentara yang sangat diminati oleh anak-anak laki, terutama anak laki ya. Nah, bisa juga yang perempuan. Kalau yang perempuan itu yang ingin menjadi ibu kowat, bisa juga. Ibu kowat ini seperti tentara juga, cuman dia perempuan. Nah, langsung saja ya kita ceritakan. Hai, namaku Putri. Aku masih duduk di bangku sekolah dasar, yaitu kelas 6 SD. Akan tetapi walaupun aku SD, aku mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu ingin menjadi ibu kowat. Kenapa aku ingin menjadi kowat? Karena ayahku adalah seorang bapak tentara yang sangat gagah, yang sangat disiplin. Aku sangat takjub ketika melihat ayahku itu baris berbaris. Wah, anggotanya sangat rapi-rapi loh teman-teman. Aku menyukai cita-cita ini dari aku TK. Aku meminta orang tuaku untuk memasukkan aku di TK yang berbau tentara. Aku sangat menyukai latihannya, karena latihannya ada baris berbaris, dan di situ juga mengajarkan kita akan kedisiplinan kita sebagai manusia. Nah, aku pun meminta orang tuaku untuk melatih fisikku supaya itu bisa mendorong minatku lebih giat lagi untuk menjadi seorang kowat. Nah,
orang tuaku juga mensupportku untuk bercita-cita menjadi seorang perawat. Dan oh ya, aku lupa menceritakan tentang kakakku. Kakakku juga seorang perawat. Dia sangat berani, disiplin, cantik lagi. Nah, aku ingin menjadi seperti kakakku, yaitu menjadi seorang perawat yang ada disiplin, bertanggung jawabnya, dan yang lain-lain. Nah, tentara ini juga menjaga negara Indonesia loh teman-teman. Makanya aku suka melihat tentara ini karena dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, segitu saja ya teman-teman cerita cita-citaku. Nah, itu tadi sudah bercerita tentang cita-cita ya. Yang bernama Putri tadi ingin menjadi seorang perawat. Perawat itu adalah tentara wanita juga, cuman dia wanita. Kalau misalnya laki itu namanya tentara. Nah, banyak sekali ya, terutama anak-anak laki ingin menjadi seorang tentara yang gagah, yang disiplin, yang bertanggung jawab. Nah, pasti itu kebanyakan anak-anak SD itu kalau ditanya dengan gurunya, kamu cita-citanya ingin menjadi apa? Ingin menjadi tentara, Bu. Apalagi polisi, Bu. Antara dua itu, tentara dan polisi. Nah, teman-teman di rumah bercita-cita ingin menjadi apa nih? Polisi atau tentara? Nah, pilih ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang astronot. Wah, astronot. Ini mungkin sebagian anak-anak belum tahu ya apa itu astronot. Nah, di sini pun mungkin anak-anak menyukai cita-cita astronot ini satu atau dua orang atau lebih lah. Nah, langsung saja ya kita ceritakan. Hai, namaku Irwan. Aku sedang duduk di bangku kelas 6 SD. Aku bercita-cita menjadi seorang astronot. Aku melihat astronot ini di buku yang ada di pelajaran IPA. Aku membacanya sangat tekun. Aku ingin mempelajari bagaimana menjadi astronot yang luar biasa. Dan aku ingin melihat manusia-manusia alien yang ada di sana. Orang tuaku juga sangat mendukungku untuk menjadi seorang astronot yang hebat. Nah, aku juga ingin pergi ke bulan dan melihat bulan langsung, serta aku ingin ke bintang agar aku bisa melihat bintang. Nah, biasanya aku melihat bintang itu dari kejauhan. Nah, aku ingin menggapai bintang itu dengan cara dekat. Nah, itu saja ya teman-teman cerita cita-citaku. Nah, banyak sebagian anak-anak yang tidak tahu apa ini astronot. Astronot ini adalah orang yang pergi ke luar angkasa. Nah, di sana tidak seperti di bumi. Kalau di bumi ini kita dapat berjalan, sedangkan di luar angkasa kita itu terbang karena itu gaya gravitasi yang ada di sana. Nah, tidak banyak anak-anak yang ingin menjadi astronot seperti ini karena mungkin kalau anak perempuan takutlah karena di sana tidak ada siang, tidak ada pagi. Di sana seperti malam ya, gelap. Nah, jadi mungkin kebanyakan misalnya anak perempuan itu tidak mau menjadi astronot seperti ini karena mungkin takut ya. Apalagi di sana sendiri tidak ada orang. Nah, selanjutnya di sini ada dokter. Siapa nih yang cita-citanya ingin menjadi dokter? Nah,
menjadi dokter ini bukan menjadi dokter ini bukan untuk hanya orang sakit ataupun sebagainya. Bisa juga dokter hewan, dokter gigi, uh, terus dokter kecantikan untuk merawat wajah atau tubuh. Nah, langsung saja kita ceritakan ya. Hai, namaku Anita. Aku ingin menjadi dokter hewan karena aku sangat menyukai binatang. Nah, binatang yang ada di rumahku itu adalah kucing dan kelinci. Aku sendiri loh yang merawatnya, teman-teman. Aku sangat menyukai kelinci dan kucing ini. Aku setiap hari memandikannya, menyisirnya, memberikan dia pakaian, dan memberikan dia makan. Aku ingin sekali menjadi dokter hewan karena aku menyukai hewan yang ada di sini. Aku juga terkadang jika melihat seperti anjing, aku suka mengelus-elus badannya. Cita-citaku ini pun didukung oleh kedua orang tuaku. Berhubung tanteku adalah seorang dokter hewan juga, aku jadinya lebih banyak tahu apa saja yang ada di sana, bagaimana cara kerjanya. Nah, aku sangat senang sekali menjadi dokter hewan ini karena aku bisa memegang semua hewan yang ada. Dan di klinik tanteku, aku banyak sekali memegang binatang-binatang yang ada di sana. Misalnya seperti ada juga seperti ular, reptil, ataupun kelinci, burung, dan lain sebagainya. Aku pun sangat meminati menjadi seorang dokter hewan. Aku akan belajar bersungguh-sungguh agar menjadi dokter hewan yang baik untuk hewan-hewan ini, ataupun aku akan menjadi dokter yang menyayangi binatang-binatang yang ada di dunia ini. Oke, sekian dari pengalaman cita-citaku ya teman-teman. Nah teman-teman, di situ tadi sudah saya ceritakan pengalaman dari Anita untuk menjadi dokter hewan. Nah, banyak ya yang ingin menjadi dokter hewan ini karena mungkin mereka menyukai kucing, binatang, ataupun menyukai kelinci. Jadinya mereka termotivasi dari dirinya sendiri untuk ingin menjadi dokter hewan. Bisa juga ingin menjadi dokter kesehatan, misalnya menjaga orang sakit. Nah, dokter ini sangat mulia ya teman-teman, apalagi sekarang ini ada wabah namanya COVID-19. Nah, dokter inilah orang pertama yang menghandle semua orang-orang sakit atau bisa menyembuhkan orang sakit, merawat orang sakit. Nah, mereka ini sangat mulia sekali teman-teman. Mereka tidak pantang menyerah dalam menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia teman-teman harus mensupport lebih untuk kinerja dokter tersebut ini. Banyak sekali manfaatnya untuk kita mensupport dia agar dia lebih semangat dalam menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ini teman-teman. Nah, itu tadi media visual yang saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa dengan cara menceritakan apa saja cita-citanya dan kenapa dia ingin menjadi cita-cita seperti itu. Nah, semoga teman-teman yang ada di rumah dapat mencoba di rumah bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan berbicara saya supaya tidak malu-malu. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Lebih
lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.